Halo saudara-saudara semuanya, selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera, kasih dari Tuhan Yesus, damai dari Allah Bapa dan kuasa Roh Kudus selalu ada pada saudara semuanya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Dipastikan saudara sedang dipersiapkan Tuhan atau menuju perjalanan menjadi pribadi yang dahsyat. Sembari menikmati seduhan teh secangkir yang ada di tangan saya ini, akan segera kita awali seluruh rangkaian pelayanan Seduh dan Teduh GKJ Klaten. Semoga acara hari ini menjadikan keteduhan batin saudara dan saudara menerima lawatan Allah secara pribadi, bersama keluarga, ataupun dalam kehidupan pelayanan saudara. Mari kita awali dengan memuji nama Tuhan. Perjalanan yang selalu disertai dengan kasih Tuhan, itu bisa melewati berbagai musim. Kehidupan kita juga serangkaian musim. Mungkin terasa panas seperti kemarau, sesekali bertemu mendung, awan, ataupun badai dan bahkan hujan. Namun kasih Tuhan tidak akan berubah di setiap musim kehidupan kita. Kasih-Nya akan hadir, memberkati, menuntun, menjadi andalan di dalam kita menyelesaikan setiap etapa perjalanan di setiap musim yang kita jumpai. Semoga saudara tidak jauh dari kasih Tuhan. Termasuk melalui acara ini, jangan ditinggalkan. Mari bersama bersekutu, menerima firman Tuhan, berdoa bersama, bahkan sumbangkan apa yang menjadi kesaksian-kesaksian saudara mengalami kasih Tuhan bisa dikirimkan ke tim acara ini lewat nomor WA yang dapat saudara hubungi. Sekalipun saudara mengalami hal-hal yang saudara anggap sederhana, tapi kalau saudara berkerelaan untuk membagikan, saya yakin setiap pengalaman dengan Tuhan akan menjadi berkat bagi sesama. Mari jangan ragu-ragu, kirimkan tulisan-tulisan kesaksian maupun pokok-pokok doa, atau bagi saudara yang sedang memerlukan pendampingan konseling pribadi maupun keluarga, segera hubungi kami
kami siap untuk mendampingi saudara semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami berucap syukur Tuhan kembali menerima kemurahan, bertegur sapa dengan setiap sanak saudara, pemirsa dari tayangan acara Seduh dan Teduh yang disajikan oleh GKJ Klaten ini. Engkau hadir dalam rangkaian tayangan ini, membawa suasana memberkati setiap pemirsa yang sedang dalam pergumulan, maupun yang sedang dalam usaha mencari jalan keluar dari setiap problem hidupnya. Kami doakan dalam keteduhan, beroleh suara Tuhan, beroleh tuntunan Tuhan, dibebaskan, dilepaskan dari hal-hal yang menjadi sandungan kehidupan. Dengan doa, semua pemirsa mengalami kedahsyatan hidup dalam imannya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang menjadi mustahil, tidak ada yang menjadi berat, sekalipun dalam pergumulan yang besar. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan karuniakan. Berkati sesaat kami akan mendengar firman-Mu, tuntun dengan Roh Kudus, hingga kami dapat memahami seluruh isi berita firman-Mu ini untuk kami terima dan kami laksanakan. Bersabdalah Tuhan kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan yang selalu mengaruniakan berkah kepada umat-Nya, yang memelihara ciptaannya, yang tidak mengizinkan kerusakan. Karena pada awalnya Tuhan menciptakan segala sesuatu baik, bahkan teramat baik ketika menciptakan manusia. Maka hal-hal yang bernilai merusak, pasti itu bukan rencana Tuhan. Tuhan merencanakan kehidupan saudara dan saya dalam kebaikannya, hingga saudara dan saya menjadi pribadi yang dahsyat di mata Tuhan maupun sesama. Firman Tuhan pada kesempatan ini diambil dari bacaan kita Perjanjian Lama, saudara-saudara. Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9-13 dilanjutkan ayat 17 dan 18. Kisah tentang Nuh. Firman-Nya berkata demikian, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan tiga orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Selanjutnya 17 dan 18 firman-Nya, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Demikian bunyi bacaan sabda Tuhan. Berbahagialah yang mau mendengar, merenungkan dan siap menjalani dalam kehidupan sehari-hari saudara semuanya. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, merajut kehidupan keluarga, bukan baru di dunia modern ini saja menghadapi tantangan dengan keberadaan keluarga kita. Sejak dari keluarganya Nuh sudah berada di sebuah latar kehidupan di mana dunia pada waktu itu, orang-orang sezaman Nuh pada waktu itu mengalami keadaan hidup yang tidak seperti rancangan Tuhan, yaitu kehidupan yang penuh kerusakan dan kekerasan. Background kehidupan
orang-orang di zaman Nuh dalam penglihatan Allah mengalami kerusakan, hidup di dalam kekerasan. Dan Allah tidak berkenan akan hal ini. Bagaimana dengan generasi kita saat ini? Apakah kita juga bertemu dengan generasi yang rusak? Apakah kita juga sedang menjadi saksi dengan generasi yang keras? Saudara, saya tertarik dengan bagian ini. Sehingga kita bisa belajar di masa Nuh, kekerasan dan kerusakan manusia tidak membawa perkenan Tuhan dan Tuhan menghentikan. Namun ada satu keluarga yang terbentengi dari kekerasan dan kerusakan yang terjadi di zamannya itu. Ya, tidak lain keluarganya Nuh itu. Ditulis pada ayat 9 tadi. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi, kekerasan dan kerusakan yang terjadi pada orang-orang di zaman Nuh itu tidak mempengaruhi, bahasa saya tidak nular, kepada keluarga Nuh dan anggota keluarganya. Anak, lalu juga disebutkan tadi yang diselamatkan Tuhan, istri dari anak-anakmu. Jadi mantu-mantunya Nuh tergolong pribadi yang tidak jatuh dalam kekerasan dan kerusakan. Artinya keluarga Nuh menjadi benteng terhadap kerusakan dan kekerasan yang terjadi pada generasi waktu itu. Keluarganya Nuh bisa membentengi diri. Keluarganya Nuh menjadi benteng, tidak terpengaruh, tidak tertulari, tidak terbawa arus ikut dalam kerusakan dan kekerasan. Kita akan belajar dalam catatan survei perlindungan hak asasi manusia kepada kaum Hawa, kepada perempuan dan anak, ya, dicatat sampai dengan akhir 2021 ini tidak kurang dari 41.000 ya, yang melapor mengalami kekerasan dalam kehidupan keluarga atau KDRT. Jadi ini yang khusus wanita dan anak. Ya, sampai akhir 2021, saya tadi mencoba browsing melihat begitu ya, peristiwa kekerasan di tengah keluarga khususnya yang terjadi dan menimpa perempuan atau wanita dan anak itu sampai dengan akhir 2020 sampai dengan 2021 maksud saya itu tidak kurang dari 41.000. Nanti bisa dilihat ya. Itu pegiat perlindungan hak asasi anak dan wanita membuat survei di beberapa kota besar di Indonesia. Lalu menghimpun peristiwa kekerasan sesama anggota keluarga menjadi porsi terbanyak. Lalu korbannya juga yang paling banyak adalah wanita dan anak. Artinya kita sedang berada di tengah generasi yang hidup dengan kekerasan menuju kepada kerusakan. Dampak dari kekerasan yang terjadi di tengah keluarga adalah rusaknya kehidupan keluarga itu sendiri. Lalu ada undang-undang yang mendefinisikan, ya, undang-undang perlindungan perempuan dan anak itu mendefinisikan yang disebut kekerasan itu apa? Segala perbuatan yang mengakibatkan kerugian, bukan hanya fisik saja ya, tapi juga psikis, ya, membuat tekanan sampai kepada penelantaran. Lebih tepatnya saya tadi mengutip catatan ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ya, yang disebut dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu adalah perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Ini sampai dengan 2021 kasusnya tidak kurang dari 41.000 kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Kira-kira menutup kemungkinan tidak di antara 41.000 itu terjadi di antara umat Kristen?
Kalau saya tidak berani dan harus memastikan, namun melihat jumlahnya yang begitu besar, ada kemungkinan, ada potensi kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, penelantaran bisa juga terjadi dalam keluarga Kristen. Mari belajar dari peristiwa Nuh, keluarganya justru menjadi benteng perlindungan dari kekerasan dan kerusakan yang terjadi pada zamannya. Mari keluarga-keluarga Kristen, bila saudara berdiri sebagai kepala keluarga, belajarlah kepada Nuh. Kenapa keluarganya Nuh bisa menjadi benteng perlindungan dari kekerasan dan kerusakan? Dikatakan di sana, diawali dari seorang kepala keluarga yang bisa membentengi anggota keluarganya, yang bisa menjadikan keluarganya itu benteng dari kerusakan, karena Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku, saya tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan keluarga saudara. Ini masih di akhir masa bulan keluarga. Saya tidak mengerti apa yang sedang menjadi pergumulan saudara. Mungkin saat acara ini saudara lihat Roh Kudus sedang bekerja. Saudara sedang berada di tengah keluarga yang menuju kerusakan. Hidup keluarganya sehari-hari diisi dengan kekerasan tutur kata. Maaf, sesama anggota keluarga isinya bukan lagi kelembutan, memuji, mengagumi, tapi mungkin sudah saling melontarkan kata-kata keras. Maaf, mencederai batin, merendahkan dengan kalimat tajam, hingga keluarga Kristen tidak lagi seperti Bahtera Nuh yang bisa menghantar kepada keselamatan. Tetapi mungkin bukan lagi doa Bapa kami yang terjadi di bumi seperti di surga. Keluarga Kristen, tapi kehidupan kekerasan, kehidupan menuju kerusakan, sehingga di bumi seperti di dalam apa yang suasananya panas, saudara. Mungkin di bumi tidak lagi seperti di dalam surga, tapi di bumi sudah seperti di dalam bara api, apa Mbak? Yang panas itu ya, seperti di neraka. Aduh, kita berdiri sebagai keluarga, namun tidak bisa menjadi benteng terhadap kekerasan dan kerusakan. Ini waktunya. Tuhan sedang bicara kepada saudara. Jangan tunda dan jangan biarkan kerusakan itu melanda. Ayo kembalikan bahteranya utuh. Buka pintunya bagi Roh Kudus mendiami hidup keluarga saudara. Beri kehidupan saudara bergaul dengan Allah, supaya saudara mengerti dan dipandu oleh Tuhan bagaimana bisa mentas dari setiap kemelut yang terjadi dalam keluarga saudara. Sehingga keluarga betul-betul menjadi tempat perlindungan aman. Mungkin saudara juga sedang mengalami menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Entah itu fisik saudara, entah itu psikis saudara. Entah saudara kaum wanita, entah saudara anak. Saudara merasa tidak aman tinggal di rumah saudara. Ada kekerasan yang terjadi. Kesempatan malam ini berseru-serulah pada Tuhan. Tuhan sang penyelamat dari setiap insan yang mengalami dan menjadi korban kerusakan. Seperti Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Bergaul kariblah dengan Tuhan. Serukan doa kepada Tuhan. Kalau saudara korban kekerasan, doakan anggota keluarga yang kehilangan kasih, anggota keluarga yang melakukan kekerasan dengan sesama anggota keluarganya, supaya ada pertobatan, supaya ada pengampunan, supaya ada pembaharuan, sehingga tidak lagi keluarga Kristen ikut menjadi warna dari zaman, yaitu keluarga yang hidup dengan kekerasan dan menuju kepada kerusakan. Saya tidak mengerti siapa saudara yang saat ini sedang melihat acara ini. Mungkin saudara sedang membuat berkas-berkas konflik di dalam keluarga sehingga akan mengakhiri hubungan saudara sebagai suami dan istri. Ya, coba renungkan lagi. Tidak semua orang dikaruniai pasangan. Kalaupun berpasangan, tidak semua hidup dalam damai dan sejahtera. Jika saat ini saudara sedang jatuh dalam suasana ingin menuju kepada perpisahan dengan pasangan, ingin menuju kepada perceraian, tahan saudara. Minta hikmat Tuhan, minta kuasa Tuhan, menjamah saudara.
Yesus menjadi penyembuh bagi mereka yang berdosa. Yesus sanggup menjamah keluarga saudara yang saat ini sedang dalam kerusakan oleh penyebab apapun. Yakin dan percaya, bahteramu bisa menjadi seperti bahteranya Nuh, menjadi tempat perlindungan dari kekerasan dan kerusakan. Mari kita mengisi bulan keluarga ini dengan mengembalikan kehidupan keluarga kita menjadi tempat yang aman dari kekerasan dan kerusakan. Dalam kuasa dan tuntunan Tuhan, doa kami dari tempat ini, keluarga-keluarga diselamatkan dari kerusakan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Izinkan saya menikmati seduhan teh. Seperti inilah rasa haus, dahaga setiap insan bila kehidupannya tidak lekat bergaul dengan Tuhan.
ada sesuatu yang kering, ada sesuatu yang membuat saudara dahaga. Jangan tunda. Setiap kesempatan Tuhan berikan kepada saudara untuk bergaul dekat, untuk bergaul karib, menyembuhkan dahaga kehidupan saudara. Melalui tayangan Seduh dan Teduh ini, semoga hadirat Tuhan saudara rasakan di tengah pribadi, di tengah keluarga, atau bahkan di tengah pergumulan saudara semua. Mari kita bersekutu dalam doa syafaat. Kita panjatkan doa khususnya yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan, mengingatkan kepada kami melalui peristiwa Nuh, di mana keluarganya menjadi sarana benteng dari kekerasan dan kerusakan. Sekalipun masyarakat lingkungannya begitu keras dan rusak, sampai Tuhan murka, membinasakan generasi di zaman Nuh. Namun keluarga Nuh menjadi benteng keselamatan, tangan Tuhan menjadi penopang, membebaskan Nuh dari kebinasaan. Kami belajar dari hal ini, keluarga-keluarga kami, anggota-anggota keluarga kami, di tengah gereja, di tengah jemaat, pribadi-pribadi yang kami kasihi, yang sedang berjuang membangun keluarga, mungkin sedang bertemu dengan berbagai bentuk perbuatan kekerasan, atau bahkan menuju kepada kerusakan. Kami turut berdoa, keluarga-keluarga yang sedang dalam ketersandungan, ulurkan tangan-Mu, sediakan bahtera keselamatan, supaya mereka meninggalkan pola hidup kekerasan dan kerusakan, dan menuju kepada kehidupan yang penuh bakti kepada Tuhan. Baharuilah kasih di antara mereka yang sedang konflik, kembalikan rasa kagum satu pasangan terhadap pasangannya yang sudah dipersekutukan oleh Tuhan. Jauhkanlah langkah kaki, pikiran, batin untuk berpisah dari pasangan yang sudah dikaruniakan Tuhan. Anak-anak, kami juga doakan mungkin ada di antara pemirsa saat ini sebagai anak menjadi korban kekerasan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Tolonglah Tuhan, Engkau kuatkan hati, Engkau mampukan anak-anak kami ini yang sedang menjadi korban kekerasan, berdiri mengampuni pelaku, berdiri berdamai dengan peristiwa, dan mohon bahtera Kristus menyelamatkan anak ini dari trauma, menyelamatkan anak ini dari rasa benci dendam, dan boleh menuju bersama bahtera keselamatan Yesus menggapai masa depan dengan kedamaian. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para muda-mudi dalam mempersiapkan diri akan membangun rumah tangga. Tolonglah memiliki komitmen yang benar, hidup dalam kelemah lembutan, dalam kasih. Saat bersanding sebagai pacar sampai dalam pernikahan tidak berubah. Memiliki komitmen untuk mencintai pasangan. Memiliki komitmen untuk membangun keluarga yang penuh damai. Sehingga rumah tangganya betul-betul menjadi bahtera keselamatan. Membentengi dari kekerasan dan kerusakan seluruh isi anggota keluarganya nanti. Demikian Tuhan, kami bawa doa-doa syafaat berkaitan dengan kehidupan keluarga. Kami sadar betul keluarga Kristen harus menjadi sarana bersaksi. Untuk itu, urapilah kami kembali, pulihkanlah kami kembali, berkatilah kami menjadi keluarga-keluarga yang Tuhan utus mewartakan kedamaian, pemulihan, ketentraman, dan kesejahteraan. Semua doa ini kami satukan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mungkin masih ada di antara saudara dengan melihat acara ini muncul perasaan batin saudara bertanya-tanya, dan saudara ingin berdiskusi, menanyakan hal-hal berkaitan dengan pergumulan hidup saudara. Jangan tunda-tunda. Nomor yang ada di layar ini segera hubungi. Tuliskan isi hati saudara berupa pertanyaan, berupa permohonan doa, ataupun janji untuk dilayani secara pribadi, konseling pribadi maupun konseling keluarga. Kami, tim Seduh dan Teduh,
siap melayani saudara semuanya. Kita bersama akan segera akhiri dengan harapan melalui acara ini, seduh dan teduh membawa kedamaian di hati, menghantar saudara menjadi pribadi maupun keluarga yang siap hidup dahsyat bersama dengan Tuhan. Selamat menjalani kehidupan penuh damai, penuh sukacita dengan orang-orang yang Anda cintai. Kita bertemu di hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara.